abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama sekali, bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kucuran rahmat dan hidayah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di halaqah pengajian pada hari ini. Keger sehat kita guna dewi gergul. Selanjutnya salawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan segala pengorbanan harta, darah, jiwa, nyawa untuk menegakkan dinul Islam yang kalimah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menegakkan kalimah la ilaha illallah itu tidak gampang, ibu. Nyawa tantangannya. Dan alhamdulillah risalah beliau sampai hari ini masih kita dapat jalankan dengan sebaik mungkin. Kitalah umat yang terbaik. Kitalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Kenapa umat yang terbaik? Lagu aku sini dulu ibu, Hana si Kuprin percaya ibu, karena langsung diterima ibu Arya waktu. Tapi ketika kita dengan Rasul 1500 abad yang lalu beliau sudah meninggalkan dunia ini. Tapi alhamdulillah Al-Quran dan hadis yang beliau tinggalkan sampai hari ini insya Allah dan alhamdulillah masih dapat kita jalankan dengan sebaik mungkin. Percaya kita bukan, walaupun kita gerdemur, kita lah umat yang paling dirindukan. Pernah suatu saat Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabat, beliau menangis. Ike bahasa kita ini sekekikan memang dum sedih. Iku nai sahabat hana ketika menguat wahai Rasulullah. Pani kebeni bahasa gayo. Pani. Ike searang Rasulullah yang paling anik se pepo bahasa gayo melalui dan bidong juga. Segiglikan Rasulullah menguat. Ikunai sahabat hana kati Rasul menguat ikuna. Pelulu ke Rasulullah urun balikan bu. Pelulu ke Rasulullah urun istri. Enggih ke Rasulullah. Apakah Rasulullah memikirkan anak ke? Enggih. Apakah ada terjadi sesuatu ke iman keluarga besar Rasulullah? Enggih ke Rasulullah. Atau memikirkan kami ke Rasulullah para sahabat? Enggih. Hana kati Muhammad kata Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Si kupikiri oyang kasih umatku di akhir zaman. Kuna dikasih umatku di akhir zaman. Oyang kita. Si pikiri Rasulullah. Sini ternyata terbukti bukan? Kuna nggak Islam sini diobok-obok kena kekanak sini. Umat Islam seperti buih di lautan. Deli umat Islam, tapi kualitas umat Islam nol. Waya kata umat Islam bisa diombang-ambingkan dengan berbagai cara dan dengan berbagai fasilitas kehidupan. Waya seperti Rasulullah. Kuna dikasih umatku di akhir zaman. Muhammad Rasulullah mikir kita, sedih gue mikir kita bu. Kuna dikasih umatku. Tapi menurut sejarah nanti ternyata itu terbukti. Kenapa? Menjelang dunia kiamat nggak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Geraran aja mas semiyang, geraran aja mah bezakat, geraran nih ngemeh jadi jahiliyah, dejal baru turun maksud dan yaujud. Baru turun Imam Mahdi, baru turun Nabi Isa, turun Dajjal. Saya ini Dajjal nara lagi kita nih, geran si asli ya. Kita lah umat yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan kita lah umat yang paling dirindukan. Kenapa dirindukan? Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi alhamdulillah
kita semampu mungkin mampu untuk melaksanakan ajaran milah. Jadi kita khusus di Mabanan ini Bu, gelah beli besar ke Rasulullah. Karena kati di Mabanan ini pergi dosain. Padahal kita memang demi Bu, cuma badan paling rajin sembahyang, paling rajin sedekah, paling rajin ngaji, laku seluni. Karena bapak-bapak ngantri nanti mau Isra Mi'raj, wow. Tapi dengan kasih main neraka. Oleh sebab itulah, agar kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, sering-seringlah kita bersalawat. Salawat ini demi pada salawat. Mana yang ibu sukai? Pilih. Kadang-kadang kita tengah nyapu Bu. Karena kini Rasulullah ketika seorang perempuan menyapu rumahnya sambil bersalawat, nilai pahalanya sama dia seperti menyapu di Masjidil Haram. Sallallahu alaihi nabi. Tengah nyapu, kan kenapa selawat itu selawat daripada ngomel, tapi kita apa? Merepet. Memang naluri fitrah di Mabanan. Tapi perbanyaklah salawat dalam setiap kegiatan kita, kecuali kita masuk kamar mandi. Pernah jerang berselawat, mali nyapu berselawat, lali-laliwan berselawat gitu, agar kita nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengajian Ibu Istiqomah beserta seluruh pengurusnya, dan yang saya banggakan ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ngekesetun kita demu. Maulid ya. Yang sama-sama juga kita hormati Ibu Reje, ya. Ya Ibu Reje beserta Ibu Imam. Ibu Reje dan Ibu Imam adalah garda terdepan. Apapun kegiatan di kampung ini, Ibu Reje dan Ibu Imam tararap tidak produk. Coba kita pernah pergi, sudah terproduk. Alhamdulillah hadir berdua untuk memberikan support dan dukungan dalam pengembangan agama di kampung ini. Kita menumbuh kembangkan majelis taklim pengajian. Hana Ibu. Ngaji wajib buka? Wajib kah? Wajib. Belajar menuntut ilmu wajib kah? Wajib. Wajib. Nama sunnah muakkad wajib mutlak. Iqra, bacalah, belajarlah. Karena kata Rasulullah, utlubul ilmi minal mahdi ilallahi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai kiamat. Wanayunan kudu la ilaha illallah anakuni jaman dua lanjut rezeki muda la ilaha illallah. Oh ya, kita pengen nyata Wan Ayun. Ini di anak Wan Ayun makin sini ayun elektronik gue. Hindoi ngonesah, hindoi mencerah, ayun main terus dicok ke listrik. Apa yang diputar? Lagu rock. Rocky rock dalam. Nomor luar deh. Padahal Rasulullah katakan ajarkan anakmu sejak dari ayun. Sekali ayun bila kita ajar lagu rock, makin kue pecingkrak-cingkrak buat dia. Tangan di atas, pokoknya salah didik ya. Coba kita ajar dalam kalimat thayyibah. Kita putar salawat, ya kan? Kita putar lagu-lagu Islami. Sambil dia di ayun. Walaupun kadang saya ini canggih ayun elektronik, nggak ada masalah. Tapi putarlah kaset yang bernafaskan agama. Itu pendidikan. Karena pemula cenangi kita buka mutelas gitu, mokok-mokok tentang ini matang tuh. Mau umur mulai 2 bulan, ini senyum mau buka.
Pandai lagi kita. Kita pun pada mau anak pun yang pandai kita aku. Itu pendidikan. Ya, la ilaha illallah tertanam di dalam hatinya. Nanti putar lagu si menik-menik. Terus apa lagi kata Rasulullah? Talabal ilmu walau bising. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Timur Cina kini kelihatan deh. Betul kan Bu? Si merah-merah, si merah alhamdulillah, si gere berpeketung. Berpeketung rumah. Iketono buat rumah dia merah-merah. Betul Bu? Betul. Hari sobo 1 kali 24 jam di rumah kita ke rumah buat ikoya dulu. Tapi bagaimana kita dengan implementasi terhadap kewajiban belajar? Ibu mau daftar ke SMA mungkin diterima pakaian nih. Makin ku baca putih ijazah SMA pegerara, udah mendaftar nggak expire ke bahasa ilmu kesehatan nih. Diterima nih. Isi mail kita sekolah. Isi seminggu sewa. OYP nih. Betul Bu? Coba baca dulu dong Bapak. Mahrantang, mahalas, semiang tarik. Peminah. Orang mau ngaji. Tetangga sana teh pakati kan kami gitu ngaji. Lah contohnya. Jawaban. Padahal diajak jemaah kita untuk kebaikan itu dibayar dari Allah melalui tetangga telaga. Tapi kita terima. Kenapa kita terima? Karena kita doyos. Kekira diri terus dia jadi jemaah terus. Adus. Nama dayus. Doyos. Kekira diri terus dia jadi jemaah terus. Nah, hebat jemaah khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk menerima hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagai pengantar hari ini juga. Alhamdulillah setahun lebih yang lalu kita telah bertemu dengan membahas Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serunya mana tema tebu? Isra dan Mi'raj. Hana lagu ibu. 27 derajat Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya bagi umat. Anggapannya Isra Mi'raj. Hal ini termaktub di dalam surah Bani Israel ya, atau Al-Isra ayat 1. Ayatnya lupa kita. Hanakani Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu hawla linuriyahu min ayatina was-sami'ul basir. Maha suci Allah,
yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekitarnya, agar kami nampakkan kepada manusia dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ayat 1 ini, ya, surat Al-Isra. Dari ayat ini ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama, ayat ini diawali dengan kata-kata sanjungan kepada Allah, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa makna dari Maha Suci Allah itu? Allah itu hanya satu. Allah itu tidak mau diselingkuhi. Jangankan Allah, kita saja tidak mau diselingkuhi. Betul? Coba tunjuk tangan siapa mau diselingkuhi. Oh ya, itu perang angkat senjata. Allah saja tidak mau diselingkuhi, apalagi kita. Kuna maksudnya, Qul huwallahu ahad. Allah itu besar. Enggak ada Allah itu berbilang-bilang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak pernah sama dengan apapun di permukaan bumi ini. Jadi berbicara persoalan Allah Rabb, nanti Ibu bisa baca di surat Hud ya kalau nggak salah. Ketika ada orang bertanya, bagaimana tentang Tuhanmu? Katakan, Qul huwallahu ahad. Tuhanku Maha Besar. Iwan surat Al-Hud, karena dari orang kafir, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Hud kalau kamu tidak bisa nampakkan bagaimana bentuk Tuhanmu. Ikengengu itu rungkong kami guna model di Tuhan mah, baru kami beriman kok. Ikengengi. Kenapa? Karena mereka menyembah yang real. Apa yang dia sembah? Anak lembu. Itulah anak lembu. Kuna bayang ibu ogol ya. Itu ogol bu? Ogol. Nomor apa? Ogol. Lemu jadi tim Tuhan. Meretene. Gerbecepo. Numi isi kena, pemangannya pekerpai. Jadi orang bunyi Tuhan, kita peralai Tuhan lemuan kita pun, hanya kita kelihatan, hanya kita rendangan, hanya kita pangan normal. Oh ya Tuhan, Allah begitu ya? Allah. Itu agama Hindu, mentuhankan anak lembu. Ijlah. Contoh yang Kristen, dia mentuhankan Yesus. Ibu pernah lihat nggak film Yesus itu? Pernah. Sedih nggak? Sedih lah Yesusnya dikerjain. Isali, ikedeki, ielehi, iece. Malah tiang salib sendiri dia panggulkan di bahunya. Mau kodok nama tiang salib bahu ke? Sedih. Setelah sampai di tempat tiang salib itu, ditegakkan tiang salib itu. Ibu tanah ibu illa bang pumuponi, illa bang kiringi, illa bang pumukiri. Yesus dalam keadaan telanjang, hanya sebesar sehelai jilbab yang menutupi auratnya. Oh ya ke Tuhan. Mau ke Tuhan ibu betah. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segalanya. Kalau dia dianiaya seperti itu, apakah dia maha? Aku tuh keprinogol. Terkadang umat Kristen itu profesor, doktor, hanya guna prakala yang itu. Setelah disalib, berdarah-darah dia mati jadi tiang gantungan. Itu yang disembah.
Jangankan dia untuk menyelamatkan umatnya, yang disalib sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan sana ya. Terus agama Buddha menyembah Siddhartha Gautama. Kan duduknya begini bersila dia. Patung. Malah waktu musim-musim batu giok, orang Buddha ini membuat Tuhan Siddhartha Gautama itu dari batu giok hijau. Miliaran harga batu giok itu. Yang sebentar waktu 5 juta, apalagi sebesar jemaah. Miliaran. Dia buat Tuhannya sendiri. Walaupun dengan miliaran, tapi Tuhannya nggak bisa berbicara. Di ayat itu apa dia katakan? Tuhannya tidak bisa memberikan manfaat dan Tuhannya tidak bisa memberikan mudarat. Kalau belum menunggu, aku pray isi akan jangan. Ketika itu dilemparkan kepada umat Islam, mana Tuhan kalian? Di kami yang ngejelasin ilmu, si salibno, si Siddhartha Gautama, dan ada seperti di kerajaan jahiliyah masa itu patung-patung Latawan Uzza. Itu sih patung ada di Riyadh, semua. Mau itu hari. Kamu umat Islam mana ketika mau turun kamu Tuhan kamu? Geng si umat Islam ini, keluar tamparnya si Kristen, memuat tampar sampai mau kisah sampai. Hati tampar kau. Tahu udah bagi kau, kukunya kau sakit ke tamparan, sakit orang balas lagu noel itu benar. Rasanya arah, mau itu rumah sakit aku udah sakit tak? Mau kita turun aku udah sakit mau? Nah sakit pada si sakit deh, turun kamu aku udah sakit deh, kagak pas. Itu salah satu contoh. Yang kedua itu daun kayu bergoyang-goyang. Kenapa dia goyang? Goyang si gerak kudu kan. Karena dia kuyu. Mau kita rasain kuyu aku nama dari lagu noya ya Tuhan kami. Kekuni jemaah. Dia ada. Dia mampu berbuat apapun, tapi dia tidak menampakkan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan kami tidak pernah sama dengan makhluk yang ada di dunia ini. Kapan kita mau bertemu dengan Tuhan? Ketika kita nanti masuk surga. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah nikmat yang senikmat-nikmatnya ketika kita bertemu dengan Allah di surga. Aku cuman buka tengah kucak-kucak minggu, mungkin kesempatan 5 minggu, aku bayangan Tuhan pakai baju hijau hana buka baju hijau dan ada baju kuning. Aku bayangan dia pakai baju hijau. Kita masih anak-anak ya. Oh Tuhan itu pakai baju hijau dia. Anak kalau kita paham, kita belajar akidah akal. Tuhan umat Islam itu tidak berbentuk apapun yang sama di permukaan bumi ini. Kapan kita bisa melihat? Makanya baik-baik hidup di dunia ini agar kita masuk surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan subhanallah. Allah Maha Suci, tidak sama dengan siapapun. Itu satu ayat itu. Yang kedua, ayat ini menggambarkan peristiwa yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Beda bukan? Luar biasa atau biasa di luar. Biasa di luar oleh jemaah Pak Ji. Ingat ke Pak Ji kan Bu? Ingat. Anak. Jika jama jua. Jika jama jua jangan. Oh ya biasa di luar. Ini peristiwa ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita belum ke bandar, sudah jam baru sawah. Walau jam. Masa Rasulullah Ari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa ke langit, turun lagi ke Palestina, terbang lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Lailan 1 malam. Luar biasa enggak? Iya. Luar biasa.
Ini hanya bisa diyakini oleh orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, tak mungkinlah itu terjadi. Karena gak mungkin kalau Allah punya kehendak. Kun fayakunnya Allah itu jangankan menerbangkan Rasulullah dalam waktu satu malam, menghancurkan dunia di bawah mampu. Ini kaitannya dengan keimanan. Yakinkah kita peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di malam itu, berarti kita beriman. Tapi kalau kita analisa secara logika itu mungkin tidak mungkin. Tapi ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kejadian luar biasa? Ketika itu habis maghrib ya, bukan waktu menjelang isya, datang Jibril kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, malam ini kita akan bertemu dengan Allah. Heran Rasulullah. Isi kita dulu Allah itu nol. Dalam waktu hitungan detik terbanglah Jibril sampai ke Palestina. Sementara naik pesawat saja antara Masjidil Haram dan Palestina itu 12 jam. Ini pesawat 12 jam. Karena kuasa Allah kalbantil seperti petir, seperti kilat, sampai mereka di Palestina. Masjidil Aqsa. Oh ya, kata Masjidil Aqsa ini salah satu tempat suci umat Islam. Dan orang Kristen pun menganggap itu tempat suci mereka. Umat Yahudi pun menganggap itu tempat suci mereka. Makanya Masjidil Aqsa diperebutkan perang. Alhamdulillah ya, sekarang sudah aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan merdeka. Untuk film Trump belajar ibu. Terlalu penetram. Kau pernah Trump? Hanya kena ini nanti kita kembali ke persoalan ini ya. Kita seling. Hanya kena Trump. Akan kujadikan kalau misalnya orang Palestina tidak membebaskan tawanan perang Yahudi, akan dijadikan Jazirah Arab menjadi neraka dunia. Allah dengar itu. 3 hari kemudian Allah menjadikan negara Amerika, khususnya Los Angeles, menjadi neraka dunia. Dibalikkan. Coba bayangin. Iya. Kita di PKT Borosius bukan? Tapi gerenya menjamah lalawakan kampung ini. Ini bukan perumahan. Hangus. Kenapa? Seperti Allah menurunkan burung ababil. Sekarang Allah melemparkan bola-bola api di setiap sudut Amerika. Mungkin bukan berlapis. Iya. Kuasa Allah. Dendam Allah kirim di teramah. Ketakau kejadian bikin neraka. Guna luas di Palestina, lagunya luas terbakarnya Amerika. Setengah lagi apa? Dilanda angin kencang dan badai salju. Akhirnya berpikir terang, ya, anak gunami Amerika ini, gunami rakyat ini, korban, rumah miara nenek Mesir, harta benda hancur, lahan pertanian hancur, terpuruk mereka saat ini. Akhirnya apa? Nego dia dengan Israel. Karena orang kunjungi Israel, Amerika ini lagi belakang Israel. Karena ini kita akan lakukan gencatan senjata secara permanen. Itu semua kehendak Allah. Apa dibalik itu hikmah yang paling terbesar itu? Enggak lama lagi kita masuk Ramadan. Nangis untuk Muhammad aku. Semoga rakyat Palestina aman di bulan Ramadan ini. Amin. Bisa puasa dengan baik, bisa tarawih. Maksud Tuhan. Hebat gitu Tuhan. Hebat. Sekarang bagaimana anak yatim bergelimpangan?
Cukup sudah sedihnya rakyat Palestina, sesedih-sedih ini. Tapi alhamdulillah, dengan lontaran Donald Trump tadi membuat Palestina hari ini aman. Kita dukung. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita. Walaupun kita tidak kenal dengan mereka, tapi kita seiman, kita seagama. Alhamdulillah hari ini mereka hidup dalam puing-puing reruntuhan. Sekarang mereka lagi membenahi kota mereka. Semoga banyak negara yang akan membantu mereka membangun lagi rumah mereka, dan semoga mereka masuk ke Ramadan aman untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkutuklah laknatullah Israelia dan Donald Trump rakyat Amerika. Di balik itu apa yang terjadi di Amerika? Banyak orang Amerika secara massal mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Dengan kejadian ini memberikan iktibar kepada mereka bahwa Islam itu benar. Karena tiga kini tolong Yesus ini betul kok. Ino Yesus Amerika ini mesti tolong kau kami. Tuhan tu berbuat. Allahu Akbar. Kembali kita ke kejadian luar biasa tadi. Sesampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, Rasulullah di situ sholat. Kalau ibu pernah ke sana, nanti ada batu tempat Rasulullah sholat di sana. Sebelum Rasulullah terbang ke langit, ke Sidratul Muntaha, di situ Rasulullah dioperasi. Jadi Rasulullah sepanjang hidupnya operasi 2 kali dia untuk membersihkan hatinya. Kapan sekali? Ketika ia berumur 8 tahun, ketika ia lagi mengembalakan dunia, malaikat membersihkan hati Rasulullah. Yang kedua, sebelum dia terbang ke langit, semasih posisi berada di Masjidil Aqsa. Karena terhebat Rasulullah, 2 kali dia disucikan hatinya. Kita belum pernah. gitu hati kita ni mukekak. Betul. Mukekak mana? Dengan penyakit hati. Hati-hati dengan penyakit hati. Hana tebak penyakit hati. Dengki, cemburu, iri hati, koe, beli penyakit hati. Sombong, iri. Aku ikegeraku telah kemonan. Oya penyakit hati. Sebenarnya kegeruan kita pun jadi pun jemaah. Senuni gergeh aku kini ibu tetap Isra Mi'raj. Oya kegeraku jemaah. Penting. Gak perlu kita ngomorin diri terhebat. Gelah cemaleng ngomorin kita hebat. Aku hebat pedih pakai. Aja. Betukal. Hebat pedih aku. Ceramah di mana-mana. Lalu jemaah kusi-kusi. Aku dah jemaah semuanya. Bertutupnya ni awak ini. Iri, koe. Tetangga beli motor kita om nama. Insya Allah. Seharusnya tetangga beli motor kita bersyukur. Belum mah bayi mau numpang. Betul. Betul kamu? Betul. Ujian kami motor ayu cuma mau di ruangan orang suami ni. Oh ya penyakit hati. Ke kulit 17 tahun. Bunga itu tinggi. Tapi yang keben juga. Tilu jemaah anak kita terus saya. Oh ya penyakit hati. Sibuk ibagi kecuali aman tertiru orang dibagi. Wah pinya maman nih. Oh ya osah ibu apa putih apa hitam, apa putih ini apa hitam ini. Arah si mau dibagi, arah si geri terbagi. Karena ujit juga termasuk penyakit hati. Jadi Rasulullah kenapa dibersihkan hatinya waktu itu? Karena dia ingin bertemu Rohnya. Singkat cerita bu. Naiklah malaikat Jibril bersama Rasulullah ke langit.
Ini ada kontroversi. Kuno. Karena kita zaman-zaman dulu ada digambarkan dijual di kaki lima itu burak, ya Bu ya, cantik dengan wajah perempuan. Katanya dengan burak inilah Rasulullah terbang ke langit. Tidak seperti khayalan manusia. Kita tidak tahu seperti apa kendaraan Rasulullah itu naik ke langit, tapi kita punya keyakinan dia naik kendaraan sampai ke langit. Langit pertama selesai, langit kedua selesai, ketiga, keempat, kelima, keenam selesai. Di tiap-tiap tingkatan langit itu Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul. Sampai langit keenam, anak Jibril, wahai Muhammad, untuk kau bertemu Allah aku tidak kawanimu. Kau sendiri naik ke langit itu. Nah, Rasulullah, kau bersedia boh? Nggih, laguna janji kurung Tuhan. Kau opat mata bercerita Tuhan. Singkat cerita, naiklah Allah, naiklah Rasulullah berjumpa dengan Allah. Kalaulah saat itu Allah itu menampakkan wujud aslinya, Rasulullah pasti cerita ke kita. Allah itu seperti ini modelnya. Hidungnya 4, telinganya 6, badannya besar, orangnya gagah. Sudah bisa kita khayalkan kalau misalnya Allah menampakkan wujud aslinya ketika itu. Tapi Allah tidak menampakkan itu. Allah waktu itu hanya menampakkan wujud dirinya berbentuk sebuah cahaya. Setelah itu bertemu, apa yang Rasul diperintahkan? Tegakkan sholat. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Karena Allah, wahai Nabi Muhammad, wajibkan kepada engkau dan umatmu satu hari, satu malam, 1 kali 24 jam, 50 kali sholat. Bohmi ya Allah. Turun Muhammad ke langit ke-6 yang ditunggu oleh Jibril. Karena kan itu benar dari Jibril. Jibril. Aku urung umatku wajib sembahyang 50 kali. Muhammad, umatku gersang. Umatku retek-retek. Umatku kerdil-kerdil. Kita contohnya doang. Kita ini kerdil loh. Iya. Kalau Nabi Adam, keadaannya aja 7 hasta. Pintu ngerumus Nabi Adam. Dodoi pintu hasta, berarti dodoi akhirnya usul. Baru juga dodoi ganapnya kuda. Kita ini umat retek, kita ini umat kerdil. Kan sanggup umat Muhammad pula ke atas semua. Pula ke Tuhan, lapor, bersanggup. Pula kan semua. Singkat cerita Bu, menolong Rasulullah naik turun untuk meminta tawaran salat itu dikurangi. Terakhir yang ketujuh ini sudah mengenai Muhammad 5 kesanggup Muhammad ulang sekali karena Muhammad mau jadi kembali aku itu betul. Hari 50, mencari 45 ngosok, ngami aku bilang gini. Lah kok yakin? Kalau kasih umat di akhir zaman umat sibuk, si 5 waktu apa kasih lepas buat nih? Tiru kurang nih. Soal Romeo. Karena Nabi Muhammad begini, kembali aku gitu kan. Selima aku terima dengan lapang dada. Bahwa peristiwa penting bukan? Peristiwa penting. Apa peristiwa pentingnya? Perintah sholat. Guna pentingnya sembahyang ini gara-gara perintah sembahyang Rasulullah sudah dulu Tuhan. Kenapa? Karena as-sholatu imamul bilad. Salat itu tiang agama.
Imaduddin. Kalau Imam bilang, oh ya perempuan itu tiang negara. Sekarang salat itu tiangnya agama. Contoh, ini dibangun bu, ikegerem tiang menjadi gerara tiangi, kusi dipekep jendela kusi dipekep raringan, kusi dipekep kasu turun. Jadi tiang ini menentukan senyum. Baik buruknya seseorang, amal seseorang ketika sholatnya baik. Kita ini mohon maaf ini pedih. Lalu kita ini berkedok rohis. Ya banyak rohis. Paham bu rohis? Jilbab narum roh. Ya. Penampilan modis Islam, tapi seniang tinggi. Kesana gulai kedeli perata iwan di rumah tangga gerbenah bersemiang. Itu kan emang bu, itu soal begitu jangan namanya. Salah satu diketakan keluarga sakinah. Ciri-ciri keluarga sakinah bu secara garis besar. Yang pertama memiliki buku nikah. Kalau ada di antara kita tidak memiliki akte kutipan nikah, bukan keluarga sakinah karena tidak tercatat di lembaran negara. Kejel ibu kegerem buku nikah mulai umrah pegang pas. Betul? Yang kedua, bagaimana ciri keluarga sakinah? Di dalam itu ada mawaddah. Wah, ketika mawaddah orang ada cinta. Ikenara cinta bagi ibu ke badu terasa dengki. Cecah dengki serasa dengki. Mawaddah. Yang ketiga rahmah, ada kasih sayang. Dia pernah bengis loh. Coba diri cicak lo bengis. Ada kasih sayang. Yang keempat apa ciri keluarga sakinah? Ada pengamalan agama di dalam rumah. Biar kita kaya, mau dedek, motor tuh berbaris 12, Honda tetap pakai IPN, makin geritan. Rumah itu tinggal, rumah siwur di mana-mana, kaya berolak, tapi tidak ada pengamalan agama di dalam rumah tangga itu. Jangan katakan itu keluarga sakinah. Dari di mana benar bukan? Kaya ketepering senyum. Jadi timbul pertanyaan. Aku berarti ini gimana ya? Bu Hana di zaman pernah bersemian, pernah pasar, buat dia berjudi, berselingkuh, rezeki makin beliau satu lagi. Muridnya makin makmur. Terakhir kasih makmur. Itu yang Allah golongkan ke dalam golongan istidraj. Siapa ya? Apa itu istidraj? Allah lalaikan hatinya dengan segala kenikmatan dunia, lalai akan kematian. Suatu saat dia mati tiba-tiba hancur. Jadi kita nggak usah cemburu. Ketika arah jenazah berseminyak, gelar berpasa, buat tidak rezeki makin deli, makin melimpah ruah kekayaannya, nggak usah cemburu. Allah tengah lalaikan hatinya dari agama. Na'udzubillah kita. Jadi persoalannya, jangan kita bangga dengan kekayaan dunia ketika kita tidak mengamalkan perintah agama, terutama sholat tadi. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama. Demi ibu bersedekah, matuk kotek boleh. Contoh, sholat di sini sibuk. Isin. Sebelum acara yang mulai kan ada pengumuman. Sedekah ninan sauna. Burung keluar besar 25 juta. Inan Kudaya 15 juta. Aman Karboya 10 juta. Wah, kerja. Oh ya Hana,
Anggapain penyakit hatinya pamer. Harapan Tuhan, berikanlah dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu. Bersedekah tidak dipegang-pegang. Cukup dengan hamba Allah. Tapi waktu kita sanggup panitia, terus berani itu. Kasih beri ke panitia, jika beri berlaku, hamba Allah cukup. Wah ikhlas. Ini karena raya, no? Semiang terpena waktu raya Waisak pertama. Baju kuku ayu, pekerung ayu, sajadah ayu, peci ayu, mantap seperti ustaz. Semiang terpena, masjid terpena terkira sebulan wan Ramadan. Ikan mati kahebu, manikon bersahabat tarararap. Pasti lo baru manikon bersama. Istirahat. Agar orang tahu hebatnya dia. Tapi terpena sedih. Sah kesedekah ya, luah jauh. Manuk niku kebanyakan ya, atau manuk niku ini temus niku bilang sedekahkan. Geremuka, kusi ikon. Ken hana gunai bersedekah, ike gere semi. Ken hana gunai berbuat baik, ike gere seminya gerara pahala. Jadi guna kata semiang enti tari. Ada syair semiang taring yang kita lombakan 2000 berapa itu ya? Ni baring sahan lesan semiang tari. Aja pesente lesente 15 perkara. Menemui dunia tuluan tu mati, tuluan kobori tuluan padang mahsyar. Arab ya gimana? Kuna kita laksanakan inti dari Isra Mi'raj ini. Semiang enti tari. Saya mencoba imah kuatir diri itu. Pasti kita lagu ya. Ngutip saraitan mau kita memang. Nyuan kacang kondol, kacang diri, kacang lah pokoknya. Asal kita kacang. Ngok kita memang. Umah ari soboh da iyu guru teduh ngok kita beresan kita merapinan gila kan cincang be. Hana kati semiang 5 menit dari terbuatan. Coba kita jawab warna cinta masing-masing. Ngutip ari soboh da iyu buka tangan di atas. Makin mangan berlomba-lomba siapa yang paling banyak. Niko walute nakuhan juga siwah. Karena nanti siwah kali 30 nih. Makan 10 teh gaji teh selalu 350.000. Tapi mohon maaf inan ko bebene nanti jengkat. Jangan ada penyakit hati. Ini orang kulo tetangga kulo di sini ngomong kosan motif. Hana cerak. Ini astagfirullah la ilaha illallah. Aku mengimpi merang lesuh. Hana cerak. Alah, si tadi gaji pegawai. Kami 350.000 seru. Malai kusut bibi waktu bu malai. Nih kok ketekan wah kopikan selama ya. Tapi kalau kita suti kita ongkong di Selawwe. Hanya berarti bulan kami ini ketika 300.000 lebih. 7 juta nah kenapa? Kok beli di situ 7 juta? 300 kecil lah itu. Cengkak bersyukur nikmat. Seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah karena dari uang pinjam masa ini kita kemana kosan aras. Tambah pengemasan itu.
Bersyukur. Tinggi, makin tiap atas. Lah gue pun nembus. Oh ya, cuma germu agama. Germu agama. Wampus cuma main motif lagu caki. Makin pus diri. Ku beri ke pakai. Astagfirullahaladzim pakai. Mohon maaf. Ika kami malah pedah-pedah awak kenena atau paling hebat. Pegawai Kementerian Agama paling hebat. Ada gaji, ada tukin, ada uang makan, ada uang lembur. Betul. Anak Pemdati CWP keceras. Kecuali saya Bupati ini. Ke Bupati mana? TCW Hamus. Betul. Helom semua. Semoga ada perubahan. Di bulan 2 ini nanti dilantik Bupati baru. Amin ya Allah. Kenapa? Deli detabung untuk ibu cukup kita di hirum suami itu rumah itu. Ada sih pegang. Dong ditabung. Roa M lagi di luar negeri. Roa M. Member. Betul roa M muntah penyakit hati. Iya. Kuna kenapa roman teguh hebatan jemaah, hebatan kita, hebatan jemaah. Kayanan kita lebih dari jemaah kak, nyanyian kita dari jemaah lebih nyanyi. Hati kita awal berendah hati. Jadi kuna kata, apapun yang kita lakukan rutinitas kerja kita setiap hari, kuna Facebook, kuna buka buat semiang anti tali. Kenapa? Ketika kita masuk ke dalam kubur, Buatinya. begitu kita masuk di dalam kubur, ini penting coba didengar. Begitu kita menyebutkan kubur, pertama sekali 7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan kita. Masuklah malaikat Nungkar Wanir bersama seorang pemuda tampan. Masuk dia berkahap mulai bertentara. Pertama sekali dia tanya, wahai Fulanah bin Fulan, kau tahu siapa anak muda ini? Ketika kita baik hidup di dunia, beragama hidup di dunia, kita tahu bahwa yang mendampingi malaikat yang 2 ini adalah Muhammad SAW. Kenal ini adalah Nabi saya. Kalau kita beriman, ketika kita tidak beriman, kita tidak kenal dengan Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Setelah itu apa yang dipertanyakan? Persoalan intern kita. Marabuka, siapa imam? Ma imamuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Kalau kita bagus di dunia, insya Allah kita bisa jauh. Setelah selesai persoalan intern itu, masuk babak kedua, kunen sinyangmu itu. Menjadi kedebok. Kunen sinyangmu itu. Aku ketika dilihat orang sholat, kalau nggak dilihat orang, kalau aku sendiri juga jual. Kunen sinyangmu itu. Marwan betul. Idul Adha dan Idul Fitri. Angus. Jadi persoalan kedua yang ditanya setelah kita masuk kubur adalah persoalan sholat. Selesai persoalan sholat, babak ketiga dipertanyakan apa? Persoalan utang kita. Jangan main-main dengan utang itu. Biar peser ikuti. Utang tetap utang. Ini utang jek kios, gaya petetah. Ini gaya murid utang. Ini waktu niru. Kenapa gini aku saat aku tentang anakku melalui wisuda kayak kekerosan aku tadi anakku wisuda. Kita dikasih sayang betul puasan. Meh, cari legot baik sah. Beli Honda, beli baju 5 juta, beli tas branded, beli sepatu, utang berbranded. Jangan main-main dengan utang itu.
itu akan ditanya. Walaupun ahli waris itu ngebecerah iwan masjid nih sebelum kita tanam, hanya kene pintu berge, alas perdana kita pertama. Ikara sangkut pautnya almarhum utami mulai detik ini beralih bukan arai kami ruben, gerai kami tanam, berani kata-kata itu. Tapi ingat, walaupun almarhum sudah masuk ke kubur, ketika ahli warisnya belum menyelesaikan utang piutang itu, almarhum tetap sengsara. Ini kedepannya orang dari utang. Oke, salahnya utang bu. Tolong lagi bilang ke keluarga, ke suami, ke anak, aku kita berikan kau, aku kasih pinjam sama cik mau 5 juta. Kau kita nanti betul. Nong nyari, dia lebih salah. Mudah lah, ngomong Pak Paul. Ada sepupu. Jemaah. Istrinya jalan. Peselukan. Pokoknya ketika iman surat Al-Baqarah, ketika kamu terjadi hutang-hutang, catat. Faktubuh, catatlah. Karena umur manusia tertentu. Ada buku khusus. Walaupun kadang aku sedar anakku kemarin ika mama menasar lihat buku catatan mama ada di sana. Ini suami istri pegar betul. Ketika dia jemaah bertemu, bingung. Jadi utang ini penting, sama seperti sholat tadi. Jangan berhutang kalau memang tidak terlalu penting. Ini masa membeli HP utang. HP titik si biasa aja penting mau telepon. Ini turah Android, turah ini, turah 9 giga. Tunggu jemaah mata di mata dunia. Betul ke mata dunia bu, ada yang jemaah turah gitu. Memang kita bisa bayang-bayang sepanjang badan. Ikhlas rasanya semuanya. Ibu lisan ibu, beli ibu Alfa, semuanya. Cuma jangan menzalimi orang lain. Jadi kesimpulan itu, salat itu mutlak, mauquta yang telah ditentukan kewajibannya. Gerengok irapel, gerengok diganti kecuali dalam keadaan khusus, ada salat qasar dan salat jamaah. Kuno salat qasar, misalnya kita belum ke Banda Aceh naik bus, bukan motor pribadi bu ya, naik bus. Soal kebiran Isya, semiang kita ibiran. Kadang sedih kita ketinggalan dengan bus, cukup salat Isya itu kita kerjakan 2 rakaat, itu namanya qasar. Karena tadi kona tak, tapi sendiri kita kebanyakan pergi naik mobil pribadi. Sama si kosor-kosor. Golek-golek mau salah copet. Semiang kosor. Kecuali naik kendaraan umum. Atau kita jamak. Kalau ini aku ke Banda Sobomi misalnya, ke taksi jarak ya. Agen sebelum naik taksi semiang isya. Jamak takbir. Kita main salat isya kuma maghrib. Setelah kita salat isya 3 rakaat, laksanakan salat isya 4 rakaat. Jamak takbir. Atau kahe kita sembiang isya maghrib bersempat. Mai maghrib budi jamak takhir. Ada aturan lainnya semua. Terus ada di ayat Al-Baqarah itu apa katanya? Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk bersandar, nggak mampu bersandar berbaring, nggak mampu berbaring, besok kamu disalatkan. Dungkunahnya, dong penting. Ini dia sakit ulu apa orangnya bersenyum. Padahal panganan paracetamol selesai, hanya bersenyum, sering dia bersenyum. Dalam keadaan sakit parah pun kita wajib sholat sepanjang kita masih sadar, kecuali di luar sadar itu ada pengecualian dari Allah. Itu loh ruksanya Allah. Ruksah ada keringanan.
Ikan isamai wajib di Tuhan. Kau semiang turah sesuk. Sigar pas sesuka pun. Kalau seandainya Allah mewajibkan harus berdiri. Tebang konon kursi roda. Makanya sesuaikan dengan keadaan. Roksah Allah punya keringanan. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk bersandar, nggak mampu bersandar sambil berbaring. Secara isyarat Allah. Allah. Aku nanya. Ika gelepasnya secara isyarat berarti kita gelepokot nih semiang. Nyahana kenera sabda Rasul. Beribadahlah kamu sejak dari usia mudamu agar ibadahmu itu optimal. Kati sempurna. Ini ngaji pela kunoya ipakati ngaji. Allah aku muda berilan. Allah perbewan ikra'na tua berkati belajar dari Allah. Sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Ibadah pelakunya tengah muda tilali dari sempurna ibadahmu. Ini tua mulai semiang. Ada apa tuh? Ada jaminan kita hidup sampai tua? Kati tua mulai semiang. Ini di tengah muda kali ujuk kuralik semiang. Oleh tua ke sempurna semiang. Contoh buat ini praktek kita. Ini konak kan? Maaf. Allah. Sami Allah. Allahu Akbar. Sempurna kamu? Betul ya? Termasuk ini siap ngegir ngagar pas ruku sempurna nih sujud mului mau betul baru siap. Alhamdulillah Bu, saya punya seorang bapak ya, kepala SD bapak saya hidup disiplin. Memang sudah terlatih dari kecil hidup disiplin. Kalau waktu makan, kita zaman Bu mari maghrib, mesenyang maghrib, makan mulu. Coba waktu senyang maghrib main-main. Pernah Bu di depan saya mantan Sekda Aceh Tengah, siapa itu Bu? Pak Karim Yusuf. Itu abang kandung saya. Pernah ditampar dia. Saya waktu itu kalau tidak salah masih kelas 4 SD. Pernah ditampar sama bapak saya. Melelongkok memberi bapak. Kenapa? Kedapatan di siang hari Ramadan merokok di kamar. Jadi bapak ulah hari. Tahan sih kata mereka, bau rokok. Kecil. Dia cari di mana orang rokok. Rupanya abang mau tepatin. Melelongkok tambah bapak itu. Bapak saya disiplin Bu. Maghrib, sebelum maghrib harus masuk pulang rumah dari manapun. Apa aturannya? Boleh kalian keluar rumah, tapi sebelum maghrib harus pulang. Coba berani pulang sebelum maghrib, sesudah maghrib. Tapi alhamdulillah, 7 kami dididik dengan kedisiplinan. Waktu semiang menjadi manusia yang berguna, insya Allah, bagi agama nusa dan bangsa. Dan sia-sia pendidikan disiplin di jemaah. Karena saya ini berani kita lakukan. Nyuruhnya diri ya bukan? Sekarang tantangan kita banyak. Ini anakku ini kegatiku mengisi keseuruhnya diri. Itu yang kita pikirkan. Anakku ini kedorku mengisi keseuruhan. Anakku si kedor berulak. Kita zaman dia bu. Tarif patih kita kinaman terus kini disiplin. Coba butuhlah hazan kita leha-leha. Begitu melihat Allah Akbar berdebus dan terangkau isinya. Akhirnya kita terbiar. Begitu juga dengan anak cucu kita saat ini.
Anu mau kumpul ya Bu kelas 2 SD. Kadang dia lagi main HP, begitu pengimi azan paling HP. Kan sudah dididik. Kalau dia lari, adek dengar apa itu dek? Oh betul namanya maaf kan. Kita didik dia sejak dari kecil untuk membiasakan sholat. Apa kiatnya agar sholat tidak tinggal? Marilah kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Ika sekedar melaksanakan wajib, sama Allah Allah selesai. Tapi jadikan kebutuhan. Kuna kebutuhan, ika gerilan kita senian dari tenang. Lagu harus mau sokil. Betul ya? Betul. Pekekit nanti tadi kegerilan seni itu kebutuhan. Berarti apa? Salat itu membawa ketenangan. Kita butuh dengan ketenangan. Kalau hanya sekedar kewajiban, pas selesai sudah. Jadikan salat itu sebagai kebutuhan. Katinti tarik senyum. Kurasa ibu-ibu di gerung. Ibu-ibu juga kulatah. Kita beri pemahaman. Anak ibu umur belum tentu. Coba bayangkan ibu. Ika kita benar senyumnya cabut Tuhan yang ada. Gak terbayangkan. Seger gak pernah tunggu. Hanya benasa gitu. Gak pernah dekat orang agama, gak pernah dekat orang masjid, gak pernah dekat orang pengajian. Hanya tiba-tiba benasa tetap. Wan sehat-sehatnya benasa. Ini yang menyesal tidak pernah berkesudahan di alam barzakh sana. Yang ketika perin ganti jemaah di kubur pesari-sari ulang kudunia. Ulangkan aku ya Allah kudunia seru pedih. Seru pedih ya Allah, ulangkan aku. Ini Tuhan, mudah betul. Aku mari semuanya. Aku mari ngaji, aku mari bersedekah, aku mari berlupus fitnah. Tapi ada jemaah ulah di kubur. Ikara jemaah ulah di kubur kurasa putih tapak. Yoi, yang pada ngomongin dia doi. Gerak. Jadi sebelum kita lewat persiapkan diri. Nanti kita menyesal menirulak dunia ini. Marilah kita menjadi padi, bukan menjadi sami. Ingat ya. Kuna maksudnya kemanapun kita menjadi rahmatan lil alamin, bukan menjadi lato. Gigi, itu mana lagi? Kita zaman kita bukan. Tapi kita tak ngaruh. Jangan coba main pola naga kursi yo, mainnya hebat. Nanti balik. Terus apa lagi peristiwa Isra Mi'raj itu? Kuna pentingnya semiang turah langsung Allah demi umur Rasulullah. Perintah sholat itu langsung diterima Allah melalui berdengung langsung. Sementara perintah yang lain zakat ini itu melalui ayat cukup. Dum pentingnya perintah semianga makai turah langsung Allah demu urut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perintah itu, apalagi hikmah daripada Isra Mi'raj itu? Allah menampakkan kekuasaannya kepada kita semua. Apa kekuasaannya? Mampu dia memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram balik lagi dalam waktu hitungan jam. Kenapa disebut di situ hamba Allah? Berarti Rasulullah Muhammad SAW otomatis menjadi hamba Allah. Kita sudah menjadi hamba Allah? Belum tentu. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang kita ini menjadi hamba harta. Betul? Betul. Kula nanti tekin reta daripada kin seni. Terkadang kita ini menjadi hamba jabatan.
demi jabatan, jilat sana, jilat sini. Terkadang kita menjadi hamba anak kita sendiri. Betul Bu? Tungkul nanti tu anak tu biar kita usah kumpul tu cemang mengguni. Mama dia musik kenapa kasih? Yoni semyang tari ini kona oncos kona semyang gerafdal sehingga kita menjadi hamba anak. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW sudah asli menjadi hamba Allah, kita belum tentu. Bagaimana kita untuk menjadi hamba Allah? Sara wabu uji, laksanakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Kalau sudah kita laksanakan semua perintah, kita tinggalkan semua larangan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Karena menjadi hamba Allah ini tidak gampang. Tidak gampang. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengabdian, penuh dengan keikhlasan. Lagu limusina bersedekah 25 juta, inan tolak. Ada usuriannya, tapi coba ibu bersedekah hanya dengan sebuah timpah, tapi ikhlas billahi ta'ala. Mungkin ini lebih percaya. Setelah itu Bu, setelah Rasulullah mau waktu Bu? 10 menit lagi Bu ya. Setelah 10 menit saya pun harus berdiri. Sambil minum. Ini cerita terakhir ya. Setelah Rasulullah selesai menerima perintah waktu sholat itu 5 kali, 1 hari 1 malam, Rasulullah dibawa Jibril masuk ke neraka dan dibawa Jibril masuk ke surga. Ketika Rasulullah masuk ke neraka bersama Jibril, Rasulullah gintes Bu. Hana kati penduduk neraka ni dengan cemabaran ketimbang cemarawan. Nah, itu saya sudah jabarkan Mas. Sudah pernah saya cerita itu penyebab perempuan masuk neraka? Enggak perlu saya ulangi. Di dalam neraka itu apa yang Rasulullah lihat? Ada orang yang mencakar mukanya sendiri. Kukutinaru ramati salapi. Mengudah Rasulullah ku Jibril. Wahai Jibril, ini apa yang terjadi? Tahukah wahai Muhammad, inilah perempuan-perempuan yang hidup di dunia yang selalu membuka aib saudara. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kisu di bintang sana nampak jelas. Kunaya koteng jemawa si cerah nih. Weger pernah introspeksi diri sendiri. Ibu pernah begitu. Kayaknya pakai WP bau tai. Ini orang seperti ini di dalam neraka akan mencakar mukanya, tidak pernah berhenti. Padahal nilai saya sakit karena si buat tapi itu siksaan. Terus apalagi dilihat Rasulullah? Ada seorang perempuan Bu dalam keadaan telanjang bulat digantung dengan rambutnya. Ikotan mungkin di atas geneng sementara di bawah api neraka. Ditanya oleh Jibril, ini kenapa wahai Rasulullah? Inilah perempuan-perempuan yang hidup di dunia yang tidak pernah menutup rambutnya, tidak pernah memakai jilbab. Oh yang siksaan. Bang Ibu genengan wong dari atas, mau kekerepel, rara itu yuk. Itu orang yang tidak pernah menutup aurat. Makanya kita sesuai dengan surah An-Nur ayat 31 itu, tutuplah aurat sesuai ayat itu. Apa itu? Ulurkan jilbabmu sampai menutupi dada. Banyak di antara sekarang wanita-wanita muslimah berjilbab tetapi belum sesuai dengan syariat. Jilbab punya tutuplah dada. Ini risiko tutup boy. Ini bahaya. Bapak-bapak ini medes gara-gara inilah. Cuma ini. Ini mulai mami, ini yang mulai
mabuk kebayang weh. Oleh kata ini Tuhan, tutuplah dadamu, ulurkan jilbabmu sampai menutupi dada. Jadi Ikara pakai jilbab bunyut, betul menutup aurat tapi belum benar. Terus apa lagi yang Allah lihat? Ada laki-laki yang perutnya besar, badannya sebegini, perutnya seperti rumah ini, perutnya mengeluarkan asap. Apa itu? Inilah orang yang memakan harta anak yatim. Ada lagi yang dilihat oleh Rasulullah, apa itu? Seorang perempuan yang lidahnya menjulur panjang-panjang, diinjak oleh orang lain. Apa itu? Inilah perempuan yang di dunia selalu wibah. Nobar. Jadi ketika kita ganti nobar, salah uji. Nanti ganti ngumpul. Ika ngegompol. Sarah, Roa, upatan nulis dulu, opa, lima. Cuma Sarah kampung ini analisa. Dengan boleh bukan orang selawan kelamane kami kebenumin lima jemaah ulah sarah jemaah si ulah lah penuh taring opat ulah sarah jemaah si ulah lah pada dedek taring tujuh jemaah terakhir taring sesering minimal waya penupat waya petang jika kena kalian ingin naruh dewa langsung akhirat, jangan gibah. Resep agar tidak gibah, jangan ngumpul. Ini ge umah renggela, baju mau tetamu cek saki, mendabu kapal pecah tempat tidur kerbelipe. Ini ibu renggela pokoknya. Maria jamaah. Arah kiosnya cuma karena biasa di jam 10 mengumpul ya nih. Oh yang biasanya sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang senang betah tinggal di rumah, bukan perempuan sombong, bukan perempuan kuper. Ini bolong kuper agar kita tidak kuper ketika bertemu itu sih. Ini murung sombong dan lebih mari pasar ya. Ika kena pasang itu enggak zong hindari ibah. Lebih baik kita tadarus di rumah masing-masing, urus rumah masing-masing agar enggak akan zoma. Kalau sudah capek lebih baik tidur daripada ngobek. Ini penyakit perempuan menguras ibadah kita. Akhirnya kita jadi tekor. Contoh, aku semiyangku jero, pasangku jero, tapi ibu ni dalam kompeten. Pahalangku kini ibu ni dosai kena. Tekor. Jadi jadilah kita perempuan muslimah sejati. Jaga marwah perempuan. Bergaul, tapi orang tanpa disadari, ikut ngomong. Ari rumah geraran ya nuber, ikut ngomong. Lupa. Jadi hindari perkumpulan rutinitas. Ini dia segar dengan demur besti demam seni. Kami bu, ini mohon maaf ini belum jam 8 sobo ulah setengah 5 ini. Terkadang orang tetangga berdengar isi demu. Ini warga arah rumah. Kusini, nombelnya tetangga aku ini. Oh me, kusi mana? Aku baru aku kak sana nih, mau jantar kebuat dalam waktu, dan lagi gitu bukan semiyang muliman seluruh ibadah lain kita lakukan, tapi akhirnya zong untuk apa? Siapa itu zalim? Kita yang zalim terhadap diri sendiri. Jadi beberapa gambaran potret manusia hidup di dalam neraka itu. Semua sudah dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Habis itu masuk dia ke surga. Di surga penuh dengan kenikmatan. Apa kata Rasulullah?
Ketika nanti saya masuk surga, saya terdepan, kemudian diikuti oleh seorang perempuan di belakang saya. Ketika saya berbalik ke belakang, saya melihat seorang perempuan. Rasulullah bertanya, ibu, hana amalan ibu katia mehaku ibu mayu seperti. Seharusnya kan Fatimah Al-Zahra, Siti Khadijah, anak-anak Rasulullah, istri-istri Rasulullah yang mengikuti beliau. Tapi enggak, Bu, seorang perempuan yang Rasulullah tidak kenal. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu orang nomor 2 yang masuk ke surga? Apa dijawab oleh ibu ini? Waktu di dunia, saya ditinggal mati oleh suami saya. Sementara suami saya meninggalkan beberapa orang anak yatim. Saya tidak pernah menikah lagi. Saya pelihara anak yatim ini. Saya sekolahkan. Saya didik dia sehingga menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Berarti hanya kesimpulan nih, setelah Rasulullah akan masuk janda-janda istiqomah yang membesarkan anaknya dengan tangan sebelah kanan. Dia tidak kawin lagi demi anaknya. Dengan syarat ibadah. Itulah orang nomor 2 akan masuk ke surga. Nah, aku ke janda nggak kawin-kawin, tapi jamaah Mbak J. Oh ya, janda beriman, janda soleha, janda yang mempertahankan harga dirinya. Hebat loh. Demi mangan anak kiwengking nih mangan nomor 1. Adakah seorang duda sanggup membesarkan anaknya sendiri? Si Jemaah ini. Ya. Tapi kalau seorang janda mampu dia anak kiwan balut kali ini suami kerja we anak ini sepulang lagi nafkahi walaupun muripi lagi tipis kedil muripi lagi kiamatan guna kiamatan kerebetik orang mau kerebetik kelab demi sebuah hati si jantung rasa. Inilah perempuan-perempuan yang nomor 2 masuk ke surga. Jadi kalau di sini ada ibu yang janda, ada Bu? Ada. Coba Bu tunjuk tangan yang janda. Iya. Ya, alhamdulillah. Istiqomah bukan? Istiqomah. Kalau ibu mau menjadi orang nomor 2 masuk surga, ikuti seperti apa yang saya katakan. Insya Allah. Perempuan itu hebat dibandingkan laki-laki. Ini kejemaran Bu. Soalnya kita sakratul maut dahulu kok lemani ya itu. Ece-ece ibu mana? Padahal kalau kepikir sahmi diganti. Gerilan kita tanaman ngepikirin sama ganti itu. Gerilan memori kerpiwan kubur dengan menikahnya. Oh ya jemaran. Kenapa? Karena jemaran punya keterbatasan. Perempuan bisa mandiri, laki-laki enggak Bu. Laki-laki katok kepikir selesai. Mau cerang, tinggal nyapu nempel terus bunga, kamu kok tidak diri sendiri gitu. Tapi ketika perempuan kita mampu melaksanakan apapun, walaupun itu kerja berat, tugas suami. Di daerah Pondok Indah, daerah Simpang, jembaran lepas nama mesin penebus, nama mesin semprot, nyuan kol. Aku selalu anak-anak perempuan gadis. Dengan kol bunga lagi dari ibu setengah kita. Oh, sih. Salah satu. Kita nama mesin penebus, nama operator, itu belum bertanya. Tapi mungkin dengan tubuh gerakannya bapak itu mampu. Karena perempuan itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, tapi laki-laki tidak mampu mengerjakan apa yang diperbuat oleh perempuan. Jadi Bu, masalah jam setengah nih Bu. Minum Ibu. Sebenarnya saya ingin berlama-lama dengan Ibu di sini. Senang kali saya. Cuman karena ada satu dan lain hal, saya di rumah banyak tamu Bu. 4 mobil yang tadi malam datang dari Sydney. Ada kakak di sana, kakak kandung. Bawa keluarga cucu dan gile-gilenya semua. Rumah Husein Ibu seperti pacuan kuda. Biarin.